Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Kita akan berbicara terkait dengan pengkajian fokus dalam asesmen keperawatan. Apa itu pengkajian fokus? Akan kita bahas di topik kali ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah kita akan sama-sama memahami terkait dengan pengkajian fokus yang biasa kita lakukan nanti di dalam proses asesmen keperawatan di tahapan asesmen keperawatan. Begini, pengkajian fokus sering diartikan sebagai suatu pemilihan data yang spesifik yang ditentukan oleh kita seorang perawat berdasarkan kondisi keadaan pasien. Kita sering ketemu pasien mengeluhkan sesuatu. Ketika kita mulai mengejar apa yang dikeluhkan pasien, sampai kita dapat dan merincikan apa yang terjadi pada pasien, baik itu kita kejar datanya selama wawancara atau kita melakukan pengkajian fokusnya melalui observasi atau penglihatan kita, atau bisa juga menggunakan indera pendengaran dengan auskultasi atau dengan perkusi, nanti disebut dengan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi pemeriksaan fisik itu ada mengobservasi atau melihat, ada meraba, mempalpasi, memperkusi atau mengetuk-ngetuk, nanti ada mengauskultasi atau mendengarkan. Gunanya pengkajian fokus ini adalah guna kita bisa mengkolekting data selengkap-lengkapnya, senyata-nyatanya, seakurat-akuratnya, guna mendukung terhadap diagnosis keperawatan yang kita tegakkan. Sebagai seorang perawat, ketika kita menemukan suatu keluhan pasien, harusnya kita kejar data-data tersebut, karena data yang akan disampaikan pasien sebenarnya mempunyai rentetan kejadian yang akan membentuk suatu pola mendukung suatu diagnosis keperawatan bisa tegak. Kadang jika kita tidak fokus dalam melakukan asesmen atau pengkajian, kita dapat data A, kemudian kita lanjut ke data B, kemudian lanjut ke data C, sehingga data A, B, C ini seakan-akan sama aja secara kualitas, secara karakteristik keluhannya, sehingga kita sendiri kadang agak bingung menentukan mana sih yang utama data, mana sih keluhan pasien ini yang kira-kira mendukung atau support untuk dijadikan diagnosis keperawatan. Sehingga di sini saya menekankan pentingnya kita melakukan pengkajian fokus jika sudah menemukan keluhan yang sangat dirasakan oleh pasien. Biasanya diungkapkan waktu kita melaksanakan asesmen dalam proses wawancara. Kita contohkan. Di depan, kita analogikan ada seorang pasien yang mengalami sesak napas. Kita jangan sampai hanya berpuas diri ketika pasien bilang, "Nurse, saya sesak napas." Ya udah, kita lanjut pada pengkajian nutrisi misalkan. Jangan seperti itu. Kita kejar dulu terkait dengan sesak napasnya pasien tersebut. Apa yang bisa kita lihat? Oke, keluhan tadi sesak napas. Kita ambil stopwatch atau jam tangan, kita lihat, kita ukur frekuensi napasnya. Kemudian kita minta dia mensingsingkan baju. Kita lihat retraksi interkostalnya. Apakah ada retraksi interkostal? Kita lihat penggunaan otot bantu napasnya. Apakah ada penggunaan otot bantu napas? Sehingga sesak napas ditunjang dari frekuensi yang mungkin meningkat secara pernapasan, ditunjang dari observasi kita, yaitu
adanya retraksi interkosta, penggunaan otot bantu napas dalam dia melakukan inspirasi, itu memperkuat. Contoh, saya contohkan di sini tentang ketidakefektifan pola napas. Ya, jadi terkait dengan tadi sesak napas pada pasien kurang kuat untuk menegakkan ketidakefektifan pola napas. Pada diagnosis yang lain juga banyak keluhan atau batasan karakteristiknya yang menyebutkan sesak napas atau dyspnea. Sehingga pengkajian fokus di sini penting untuk mencari data-data lainnya ketika kita sudah menemukan apa yang menjadi keluhan utama pasien. Kita kejar sehingga bisa memunculkan suatu diagnosis keperawatan yang kita tegakkan, yang mempunyai data akurat, datanya lengkap, dan relevan terhadap kondisi pasien. Baik, itu tadi seputaran pengkajian fokus. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.